5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Spot and Doug. Wih, ini adalah video detik-detik peluncuran roket Falcon 9 buatan SpaceX yang diluncurkan pada Mei 2020 lalu. Roket tersebut membawa kapsul Dragon yang berisi dua astronot NASA, Robert Behnken dan Douglas Hurley. Buat yang pengen detailnya, Falcon 9 ini dibangun dengan menggunakan mesin SpaceX Merlin dan perusahaan yang membangunnya, SpaceX, tentu milik the one and only Elon Musk. Emang sakti nih si Tony Stark dunia nyata ini. Tapi kalau bicara soal bilioner yang ngebet bikin proyek ruang angkasa, Elon Musk nggak sendirian loh. Sosok lain yang ada dalam proyek eksplorasi ruang angkasa adalah Jeff Bezos lewat perusahaannya Blue Origin. In fact, perusahaannya Bezos ini berdiri lebih dulu dibandingkan punyanya Musk. Blue Origin berdiri tahun 2000, sementara SpaceX baru berdiri tahun 2002. Ini adalah momen peluncuran roket New Shepard yang dibuat oleh Blue Origin pada tahun 2019 lalu. Mantap! Adapun dalam konteks bilioner dan ruang angkasa, Musk dan Bezos mungkin hanya bersaing dengan Virgin Galactic milik Richard Branson. Yang jelas, keberadaan Musk dan Bezos dalam industri ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya terkait kuasa uang dan kapital dalam eksplorasi ruang angkasa yang sangat mungkin akan menjadi masa depan peradaban dunia. Lalu, apa yang bisa kita maknai dari perebutan kuasa atas ruang angkasa ini? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Bicara soal eksplorasi wilayah baru, sebenarnya bukan hal yang baru-baru ini saja, melainkan sudah sejak dulu menghiasi lembar sejarah. Bedanya dulu yang menjadi aktor utamanya adalah negara. Kita tentu ingat bagaimana penjelajahan dunia baru atau New World oleh Christopher Columbus berujung pada perjanjian Tordesillas di tahun 1494 yang membagi wilayah di luar Eropa menjadi dua untuk kekuasaan orang Portugis dan Spanyol. Sementara untuk penjelajahan ruang angkasa, nuansanya syarat akan warna perang dingin. Uni Soviet menjadi yang pertama mengirimkan orangnya ke luar angkasa, yakni Yuri Gagarin pada 12 April 1961. Amerika Serikat yang tak mau kalah mengirim Alan Shepard sebulan kemudian. Fun fact, nama Shepard ini jadi inspirasi roket New Shepard buatan Blue Origin. Setelah Perang Dingin berakhir, kini Tiongkok juga jadi salah satu negara yang ikut menancapkan kukunya pada eksplorasi luar angkasa. Pada Mei 2021 lalu ada Tianhe modul milik Tiongkok yang diluncurkan dari Wenchang Space Launch Center. Tiongkok memang diblok dari proyek International Space Station, sehingga berencana membangun Space Station sendiri bernama modul Tiangong Station dengan rencana konstruksinya akan selesai pada tahun 2022 mendatang. Sabi, kapan ya Indonesia bisa ikutan program kayak gini? Anyway, konteks kekuasaan negara terhadap proyek ruang angkasa ini tampaknya akan segera tergeser dengan keberadaan para bilioner yang punya sumber daya tak terbatas untuk ikut membangun proyek eksplorasi ruang angkasa. SpaceX milik Elon Musk disebut sedang mengupayakan untuk membantu NASA menerbangkan astronot lagi ke bulan sejak terakhir kali dilakukan pada tahun 1972. Buat yang belum tahu, NASA memang tak lagi menerbangkan manusia ke bulan untuk waktu yang cukup lama karena ongkosnya yang sangat mahal dan mereka juga mendapatkan pemotongan anggaran. Nah, keberadaan tokoh seperti Musk akan mengisi ruang-ruang kekosongan anggaran tersebut. Selain itu, SpaceX sendiri juga disebut sedang mengupayakan pembangunan Starlink Network of Satellites dan pesawat ruang angkasa raksasa untuk misi menuju ke Mars. Wih, dahsyat nih, lompatan proyeknya udah mau ke Mars aja. Sementara Bezos menggunakan uang dari Amazon untuk membangun proyek roket New Shepard yang tujuannya untuk membawa turis ke ruang angkasa. Wisata ke ruang angkasa gitulah ceritanya.
Biayanya juga gila-gilaan, disebut-sebut mencapai 2,8 juta dolar atau sekitar 40 miliar rupiah per orang. Buat Siska Call, harusnya kebeli lah ya tiketnya. Pertarungan misi ruang angkasa ini juga jadi hal yang menarik seiring perubahan politik yang terjadi di Amerika Serikat pasca kemenangan Joe Biden atas Donald Trump. Banyak yang bilang nih, ini jadi era kemenangan tokoh-tokoh tech company seperti Musk dan Bezos. Keberadaan Musk dan Bezos juga menandai pergeseran perebutan atau kapitalisasi ruang angkasa yang berpindah dari negara ke orang perorangan atau swasta. Proyek Apollo ke bulan aja dihentikan karena pendanaan. Dan sekarang Musk punya ambisi untuk melakukannya lagi. Yes, he got the money. Total kekayaan Elon Musk saat ini mencapai 165,9 miliar US dollar atau sekitar 2.411 triliun rupiah. Itu udah hampir setara dengan APBN Indonesia tahun 2021 yang mencapai 2.750 triliun rupiah. Jumlah kekayaan Bezos bahkan udah melampaui APBN Indonesia. Doi punya kekayaan hingga 196,2 miliar US dollar atau sekitar 2.851 triliun rupiah. Wih, kebeli dah Indonesia. Sejauh ini, Elon Musk lebih unggul dalam hal teknologi perusahaannya untuk eksplorasi ruang angkasa. SpaceX memiliki banyak gelar pertama selama beroperasi. Misalnya membangun dan mengirim roket berbahan bakar cair di orbit bumi, mengembangkan peluncur kecil, berhasil meluncurkan, mengorbit dan memulihkan pesawat ruang angkasa, mengembangkan roket termurah, juga menjadi perusahaan swasta pertama yang mengirim manusia keluar angkasa. NASA juga disebut lebih menyukai SpaceX Starship secara desain ketimbang Blue Moon yang merupakan modul buatan Blue Origin dalam konteks proyek ke bulan. Walaupun demikian, nggak bisa juga sih kita memandang Blue Origin dan Jeff Bezos dengan sebelah mata. Well, dua-duanya saat ini sedang berlomba-lomba untuk jadi perusahaan swasta terdepan dalam proyek masa depan. Kali aja suatu saat mereka jadi perusahaan yang membangun teknologi perumahan dan hunian di bulan mungkin, atau bahkan di Mars. Sangat menarik untuk kita tunggu. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa persaingan Elon Musk dan Jeff Bezos di luar angkasa ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.